Teman-teman, untuk memulai perayaan Misa pada sore hari ini, mari kita nyanyikan lagu buka. Mari masuk ke dalam dengan hati bersyukur. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam teman-teman, saudari-saudaraku yang terkasih, para mahasiswa, khususnya panitia SADR. Kita mau memulai retret kita dan akhirnya seluruh aktivitas kita mari kita satukan dalam Ekaristi pembukaan sore hari ini pada hari peringatan Bunda Maria Ratu Rosario. Saya berharap teman-teman juga masih punya kesempatan di selain kegiatan kampus atau belajar mengajar, mau juga berdoa Rosario di bulan Oktober ini. Maka kesempatan yang baik sehingga SADR yang akan kita lakukan selama 1, 2, 3 hari ke depan, Tuhan bersama Bunda Maria mendampingi teman-teman semua. Menyadari kekurangan kita, mari bersama-sama kita berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan semua orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami diantar kepada kebangkitan mulia. Terkhusus khusus untuk anak-anak-Mu yang akan memulai retret. Semoga pada pertemuan demi pertemuan Kau lindungi mereka, juga para pendamping, juga para narasumber, dan semua mahasiswa, mahasiswi, KKG, dan akhirnya kami menyadari kerapuan kami, keterbatasan kami di peringatan Bunda Maria Ratu Rosario. Kami kau ingatkan untuk berdoa Rosario tiap hari dalam kehidupan kami belajar sebagai mahasiswa. Semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas,
Filipus dan Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan senang hati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku. Sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Kasih sayangnya turun-temurun pada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya. Dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina-dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunan untuk selama-lamanya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, bacaan Injil hari ini dikutip dari Lukas 1:26 sampai 38. Dan memang ini bacaan khusus. Kalau bacaan harian diambil Lukas 11. Tadi siang saya bacakan ketika misa
di Jumper, di kantor di daerah Kuningan, dari Lukas 1:26 sampai 38 ini pasti teman-teman sering membaca ataupun juga pernah mendramakan dalam perayaan Natal ataupun tablo-tablo yang lain. Saya ingin menyampaikan dua hal teman-teman berhubungan dengan retret ataupun pertemuan yang akan kalian lakukan selama 2 atau 3 hari ke depan. Yang pertama, kabar sukacita sebenarnya bagi Maria adalah kabar duka cita, kabar yang menakutkan ya, bukan kabar yang menggembirakan. Bayangkan pada zaman itu ketika seorang wanita akan mengandung, dia harus tahu akibatnya, harus bisa membayangkan ya, akan dirajam, akan ditimpuki dengan batu kalau wanita kedapatan mengandung sebelum dia menikah. Bisa kita bayangkan. Dan itu sampai sekarang pun pasti akan dialami oleh wanita-wanita. Maka saya berharap poin pertama ini apa yang mau diharapkan kita renungkan. Yang pertama, saya berharap situasi ini diubah oleh Allah, bukan lagi menjadi situasi kabar yang duka, yang menakutkan, tapi kabar gembira. Karena yang dikandung adalah Putra Allah yang kudus, berasal dari Allah. Karya penyelamatan Allah mulai di sana. Dan Maria dipilih dari sekian banyak wanita yang ada di muka bumi pada saat itu. 2000 tahun yang lalu kita bisa bayangkan itu sungguh terjadi, Allah menjadi manusia. Maka saya berharap teman-teman melihat suatu karya penyelamatan itu dalam diri Anda sekarang. Anda sekarang sebagai mahasiswa punya kepengurusan, punya organisasi, tapi di lain pihak Anda adalah mahasiswa yang harus menyelesaikan studi. Jangan itu ditinggalkan. Tapi gerakan, pelayananmu, dan lain sebagainya, pergaulanmu harus sungguh bisa memperlihatkan bahwa kabar sukacita yang dialami Bunda Maria tidaklah sekarang itu bisa, oh nggak apa-apa deh, Bunda Maria aja hamil di luar nikah, saya nggak apa-apa deh gitu ya. Nah, saya berharap itu tidak terjadi ya teman-teman ya pada Anda semua. Anda harus bisa membayangkan, pikir 2-3 kali, berkali-kali kalau berhubungan dengan lawan jenis Anda, apalagi Anda sebagai mahasiswa yang mungkin jauh dari keluarga Anda, entah dari daerah di Jakarta, semua tidak ada yang mengontrol. Maka saya berharap Anda sendirilah yang akan mengontrol hidup Anda, hidup teman-teman ya. Apalagi banyak kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan itu, ada yang sampai malam, ada yang harus ini, harus itu. Dan saya yakin bahwa teman-teman yang punya dasar iman yang kuat harus bisa menjaga minimal, menjaga keutuhan ataupun menjaga Anda sebagai pribadi, seorang wanita yang akan dihargai dimanapun, entah dalam keluarga, di kampus, ataupun dimanapun. Jangan sungguh-sungguh sebagai wanita, Anda itu tidak punya harga untuk hidup menjadi wanita yang baik. Saya berharap menjadi wanita yang dapat diandalkan untuk menjaga kehormatan dan juga kapan Anda harus berhubungan dengan lawan jenis Anda. Saya berharap itu. Karena apa? Sukacita terbalik menjadi duka cita kalau manusia, kalau terutama mahasiswa, mahasiswi yang belum menikah, yang belum selesai untuk kuliahnya, belum mapan dan sebagainya, lalu mempunyai relasi yang kurang baik, kurang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau Maria yang duka cita menjadi sukacita. Kalau kita sukacita, senang-senang, happy-happy semuanya ya, tapi berubah ketika waduh, saya kok nggak datang bulan ya, waduh, saya kok terlambat ya dan sebagainya. Udah langsung semua mukanya merah, duka cita luar biasa. Ngomong ke siapa, akhirnya ngambil jalan pintas ini. Mending kalau selamat kamunya
bayinya dan lain sebagainya. Maka saya berharap peristiwa ini menjadi peristiwa dalam hidup Anda sebagai wanita yang harus bisa menjaga kehormatan Anda dimanapun, kapanpun, sehebat apapun, semua tidak baik kalau belum pada saatnya. Adik-adik, teman-teman, para mahasiswa memahami ya poin pertama ini ya. Stella, oke, baik. Itu yang pertama. Sukacita menjadi sukacita. Bukan malah sebaliknya pada zaman sekarang mengikuti Bunda Maria aja lah kita ya. Memang kita dipilih ya kan. Tidak seperti Bunda Maria kan. Yang paling cantik di seluruh muka bumi ya. Sekarang coba. Ada nggak yang lebih cantiknya Bunda Maria teman-teman? Ada nggak kira-kira nih? Nggak ada kayaknya. Terima kasih Stella atas kejujurannya. Dan memang itu nggak ada yang bisa menandingi. Lembutnya, rendah hatinya, tegarnya, sikapnya, semuanya. Maria itu full. Nggak ada yang menandingi. Makanya kalau saya mau punya pacar, cari Bunda Maria nih. Seperti Bunda Maria, rasanya nggak ada itu ya. Sama, cowok-cowok pasti senangnya seperti Bunda Maria. Tapi memang susah. Maka figur teladan Bunda Maria, Bunda Rosario, saya harap hadir dalam diri teman-teman mahasiswi di KKG ini. Yang kedua, kalau Maria akhirnya mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah kepasrahan, sebuah sikap mau mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti punya rencana. Saya berharap teman-teman di sekitar Anda, entah teman-teman spesial atau dikatakan pacarmu ataupun kakakmu dan semuanya guru-gurumu yang melindungi kamu, saya berharap sungguh bisa menghormati kita semua sebagai wanita yang harus dijaga misalnya. Wanita yang baik adalah wanita yang sungguh-sungguh punya peran dalam hidup, dia menghormati juga orang-orang di sekitarnya. Makanya saya berharap relasi antara laki-laki dan perempuan akan terjadi lebih indah ketika satu sama lain saling menghargai. Malaikat mengatakan kepada Maria, jangan takut kau, karena engkau dikaruniai, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kau akan mengandung bayi yang kudus, anak Allah, dan ia akan kau namai Yesus, menjadi kerajaannya tak berkesudahan. Nah, saya berharap kalau Anda punya tugas sebagai pengurus di KMK, KKK, bukan artinya semuanya itu akan menjadi mudah semuanya. Kuliah jadi mudah, nilainya belum tentu kalau kita nggak belajar, ya nggak menyiapkan dengan baik. Maka saya berharap tetap tugas harus dilaksanakan, tapi tanggung jawab dipilih dari sekian banyak teman-teman di kampus. Oh iya, saya jadi pengurus, ketua KMK, jadi sekretarisnya, sesi rohaninya. Kerjakan menurut kebutuhan dan juga kekuatan Anda. Kalau Anda nggak merasa bisa, ya jangan paksakan diri. Tapi saya yakin belajar dari Bunda Maria, poin yang kedua, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka saya berharap Jesselyn dan teman-teman, mari kita mengandalkan Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja dalam diri Anda semua. Selamat mengikuti retret ini, selamat juga mengajak, mengkoordinir teman-teman mahasiswa baru, terutama yang Katolik di KKD ini, agar bukan hanya pintar otaknya, tapi hatinya juga mendalam, mengenal pribadi satu sama lain, terutama pribadi Kristus yang menjadi putra Maria. Saya berharap teman-teman bisa membawa Kristus di tengah pergaulan di kampusmu. Seandainya ada yang tidak baik, mau mengambil hak ataupun milik ataupun tugas teman yang lain, mencuri, mengambil, mencontek, dan akhirnya menciplak karya-karya dan tugas-tugas dan sebagainya. Oh, saya tidak mau mengikuti itu. Ataupun terus-menerus membuli teman-teman yang baru dan sebagainya. Saya berharap bukan hanya sekedar anak-anak tawuran di luar sana. Kita semua mahasiswi ketika atau mahasiswa yang punya mungkin kekuasaan, punya banyak sahabat,
lalu ada satu orang, dua orang yang mungkin kita mau kucilkan terus-menerus dan akhirnya membuat mereka depresi ataupun sakit hati, sudah biarkan saja. Saya punya banyak teman-teman. Saya berharap teman-teman harus bisa menjaga itu, mengangkul teman-teman yang dikucilkan sehingga akhirnya membawa satu dalam satu saudara di dalam kampus, terutama keluarga mahasiswa Katolik di lingkungan kampus di KKG ini. 2 poin tadi, pertama, duka cita menjadi sukacita. Saya berharap itu juga terjadi. Wah, saya tugasnya berat nih. Mari jadikan yang duka cita itu menjadi sukacita. Jangan malah terbalik. Kamu senang-senang jadi berduka. Yang kedua, mari kita menyerahkan kepada Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Apakah ada doa umat, Sela? Ada. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami menyampaikan doa-doa permohonan. Dengarkanlah doa-doa kami. Silakan. Ya Bapa, dengan rendah hati kami mohon bimbingan-Mu untuk kelancaran event retret yang akan berjalan. Semoga segala sesuatunya diberi kemudahan dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mohon dengan perantaraanmu untuk membawa KMK KKG lebih berkembang lagi. Berkati setiap pribadi yang bergabung di dalamnya, khususnya untuk Romo Pembimbing, dosen pembimbing, Koko Cici, dan semua teman-teman yang terlibat di dalamnya untuk memajukan komunitas rohani kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gerejamu yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Semoga gereja bisa menjadi wadah yang positif untuk menebarkan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa pula untuk setiap pribadi yang hadir di tempat ini, kiranya dengan bantuan Roh Kudus-Mu dapat menjamah hati kami untuk mau terus berjalan bersama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapak, doa-doa yang kami panjatkan secara khusus untuk seluruh panitia yang memulai retret ini, sehingga akhirnya Kau berkati, Kau lindungi, Kau jaga mereka, agar aktivitas kegiatan di kampus dan kegiatan KKG dapat menjadi sarana berkat pelayanan mereka satu sama lain, bersama dengan mahasiswa-mahasiswi yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Silakan bila ada lagu persembahan. Persembahanku ini, ku ingin korban syukurku melalui pujian. Selain yang
Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta serumat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berilah kami semangat baru berkat persembahan ini. Semoga kehidupan putra-Mu kami renungkan sedemikian rupa, hingga kami layak menerima kebahagiaan yang dijanjikannya. Sebab bila Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Mari bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Kami pun memuji, memuliakan Dikau, serta mengagungkan Dikau pada peringatan pesta Bunda Maria Ratu Rosario. Santa Perawan Maria yang tetap perawan, dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu, dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya, tetap melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami madukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sebab segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami beri tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika serahkan, Yesus mengambil roti, ucap syukur padamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu berikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan bersatu dengan Paus kami Fransiskus, terus kami Ignatius, Kardinal Suharius, dan semua rohaniwan semua. Ingatlah teman-teman panitia SADF pagi, sehingga dapat mengikuti dengan baik dan akhirnya mereka sungguh hidup dalam Roh Kudus yang akan Kau anugerahkan kepada mereka semua. Saya juga ini mau berdoa untuk teman-teman KMK UNJ yang akan memulai temu akrab mereka ke Ciloto. Lindungilah perjalanan mereka malam hari ini hingga hari Minggu besok, sehingga akhirnya mereka dapat bertemu bersama dengan calon mahasiswa baru, kurang lebih 100 orang yang hadir, mahasiswa-mahasiswi baru, bersama dengan para panitia, kakak-kakak kelas, dan juga para pendamping
lindungilah mereka semua. Kami juga mohon kasihlah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para Rasul dan Roh Kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putraku. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormatan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk utama kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak atas bumi seperti di dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara terkasih, para dosen dan semua yang hadir pada malam hari ini, lihatlah, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Saya bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Rasalah dan nikmatilah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang harus kau namai Yesus. Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam perayaan suci ini kami wartakan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga kami yang ikut serta dalam kehidupan dan kesengsaraan putramu tetap bersatu dengan Dia dalam kemuliaan. Khususnya kami para mahasiswa, mahasiswi KKG yang mengikuti, mengawali retret pada hari ini. Kembali kami mohon berkat-Mu, putra Roh Kudus-Mu menaungi mereka semua, para pembicara, pendamping, dan semua yang hadir. Dengan konsekuen, dengan komit, dan juga ketulusan hati mengikuti retret ini dengan sebaik-baiknya. Semua yang kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Apakah ada pengumuman, Stella? Sebelum berkat penutup, silakan. Tidak ada pengumuman, Romo. Oke, tidak ada ya. Oke, setelah ini kalian mau lanjut ya. Oke, kalau begitu saya setelah berkat lagu penutup saya pamit ya. Selamat retret Jocelyn, Stella, dan teman-teman KMK KKG. Jangan lupa Jocelyn ya, tanggal 12-13 November ya. Ada pertemuan all unit. Oke? Iya, Romo. Baik ya, diingat diutus 2 orang saja. Saya berharap tidak lupa untuk kegiatan PMKAJ all unit pusat atau tengah, timur, barat, selatan, dan Atma Jaya. Mari teman-teman, selamat retret. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku yang kasih, Pranekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Kita nyanyikan bersama sebagai lagu penutup. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, pengurus yang kekuatan yang mengajak dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama
Oke, saya pamit ya. Thank you, Makasih, Romo. Oke, Terima saya kasih pamit ya. Romo. Makasih, Romo. Sama-sama. Yo, selamat melanjutkan ya.